Shalom, selamat pagi, selamat datang dalam renungan Injil pagi hari. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kesehatan dan berkat pemeliharaan Tuhan yang kita alami sampai hari ini. Saya percaya bahwa saudara sekalian terus dipimpin, dipelihara oleh Tuhan, gembala kita yang baik, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita domba-dombanya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur bahwa dalam kehidupan ini kami tidak pernah berjalan sendiri. Kami punya gembala yang baik yang selalu menemani perjalanan kami. Dikala kami jatuh, ada gembala kami yang menopang kami, mengangkat kami. Dikala kami tersesat, gembala kami mencari kami, membawa kami kembali di jalan yang benar. Dikala kami sedang dalam kehausan, dahaga, maka gembala yang baik itu kembali memenuhi setiap dahaga kami, memuaskan setiap apa yang menjadi kebutuhan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, gembala yang baik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, sehingga kehidupan kami terus mengalami tuntunan di dalam kebenaran firman. Karena itu biarlah waktu yang ada kami boleh pakai sebaik-baiknya untuk terus dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara yang terkasih, tema untuk renungan hari ini adalah jangan takut, Tuhan beserta dengan engkau. Saudara, apa yang membuat engkau hari ini merasakan ketakutan? Apakah tentang masa depan? Takut tentang kegagalan? Takut akan kehilangan? Sakit penyakit? Usaha yang mungkin sedang goyah? Pekerjaan yang mungkin sedang tidak aman? Atau keluarga? Atau pergumulan hidup lainnya yang membuat engkau merasakan kekhawatiran dan ketakutan? Ketakutan itu bisa datang dari berbagai sisi kehidupan. Dan sebagai manusia, rasa takut itu wajar. Tuhan menciptakan kita dengan perasaan dan juga emosi, dan kita bisa mengalami atau merasakan yang namanya ketakutan. Karena itu ada saat-saat di mana hati kita itu bisa lemah, khawatir, dan kehilangan kekuatan ketika menghadapi tekanan hidup ini. Tuhan juga tidak pernah berjanji bahwa hidup orang percaya akan bebas dari pergumulan. Akan tetap ada lembah kelam, ada air mata, ada tekanan, dan juga musim-musim sulit di dalam kehidupan ini. Namun pertanyaannya adalah apakah kita harus terus hidup terjebak di dalam ketakutan itu? Sebab seringkali ketakutan yang terus dipelihara, perlahan itu akan menguras ketenangan hati kita, hidup penuh dengan kekhawatiran. Saudara yang terkasih, karena itu firman Tuhan datang berbicara kepada kita melalui pengalaman Raja Daud. Daud berkata dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud menulis ini bukan sebagai orang yang hidupnya selalu aman dan nyaman. Daud pernah melewati banyak sekali pergumulan, yaitu lembah kekelaman di dalam kehidupannya. Ia pernah diburu oleh Raja Saul untuk dibunuh. Ia pernah hidup di padang gurun. Ia menghadapi peperangan yang sulit, menghadapi pengkhianatan, ancaman, bahkan pergumulan dari keluarganya sendiri. Ada banyak keadaan dalam hidup Daud yang secara manusia sangat menakutkan dan bisa menghancurkan kehidupannya. Namun menariknya, Daud tidak berkata bahwa lembah kekelaman itu tidak ada. Daud juga tidak berkata bahwa hidup bersama Tuhan berarti bebas dari segala macam bahaya dan juga ancaman. Sebaliknya Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini artinya Daud sadar bahwa dalam hidup ini tetap ada musim gelap, musim lembah kekelaman yang menakutkan. Namun yang membuat Daud tidak dikuasai ketakutan adalah karena ia percaya Tuhan sedang berjalan bersama dengan dia. Lalu Daud berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dalam gambaran seorang gembala, gada dipakai untuk melindungi domba dari serangan binatang buas, sedangkan tongkat dipakai untuk menuntun, mengarahkan, dan menjaga domba agar tidak tersesat. Jadi bagi Daud, kehadiran Tuhan itu nyata,
dan sebagai tempat ia berlindung dari segala macam ancaman atau bahaya, dan juga menjadi penuntun di dalam jalan kehidupannya. Karena itu, penghiburan bagi Daud bukan terletak pada lembah kelam yang hilang, tetapi pada Tuhan yang tetap menyertai, melindungi, dan menuntun hidupnya di tengah lembah kelam itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu menyadari bahwa hidup dalam iman adalah sebuah perjalanan bersama Tuhan. Ada waktunya Tuhan membawa kita ke padang yang berumput hijau dan air yang tenang, tetapi ada juga waktunya kita berjalan melewati lembah yang kelam, dan itu bagian dari perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Namun firman Tuhan mengajar kita untuk tidak hidup dikuasai ketakutan, sebab walaupun situasi, keadaan, dan musim hidup bisa terus berubah, ada hal yang tetap sama, yaitu Tuhan tetap berjalan bersama dengan kita. Karena yang paling penting sebenarnya bukan kita sedang berada di jalan seperti apa, tetapi dengan siapa kita sedang berjalan, yaitu kita sedang berjalan bersama Tuhan. Itu adalah jauh lebih penting. Jika kita berjalan bersama Tuhan, maka lembah yang kelam, lembah yang gelap sekalipun tidak akan menghancurkan hidup kita. Dan ingat, lembah adalah tempat yang dilewati, bukan tempat untuk tinggal selamanya. Artinya, kalau hari ini kita sedang berada dalam musim yang berat, percayalah Tuhan tidak meninggalkan kita, dan musim itu pun akan berlalu. Kita bersyukur Yesus Kristus Sang Gembala Agung kita telah melewati jalan penderitaan, jalan salib, dan jalan kematian, supaya kita tidak berjalan sendirian di dalam kehidupan ini dan di dalam lembah kekelaman itu. Karena itu hari ini kita dapat tetap berharap dan tidak perlu takut, sebab Tuhan kita menyertai langkah kehidupan kita sampai akhir kehidupan kita. Amin. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu kembali meneguhkan hati kami di dalam segala ketakutan kami di dalam musim kehidupan ini yang mungkin sedang dalam keadaan sulit. Banyak hal yang kami khawatirkan, kami takutkan, tetapi kami diingatkan kembali bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri. Pergumulan, tantangan, kesulitan, beban, lembah yang kelam itu pasti akan ada dalam kehidupan ini. Tapi kami diingatkan bahwa di tengah-tengah itu semua, satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan tidak pernah berubah, berjalan bersama dengan kami. Walaupun musim berubah, tapi Tuhan tetap sama, Tuhan yang setia untuk berjalan bersama dengan kami. Terpujilah Engkau Allah yang demikian, kiranya kami terus mengalami Engkau di dalam kehidupan ini. Ajar kami untuk melihat dan bergantung sepenuhnya kepada Engkau, berharap sepenuhnya kepada Engkau di dalam kami menjalani hari-hari yang ada. Berkatilah apa yang kami kerjakan hari ini, apa yang kami usahakan hari ini, dan biarlah kiranya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak saudara sekalian yang sudah setia mendengarkan renungan Injil pagi hari. Saya percaya Bapak saudara sekalian boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak saudara yang diberkati, Bapak saudara boleh membagikan renungan ini kepada saudara-saudara seiman yang juga mungkin membutuhkan renungan firman Tuhan ini agar boleh dikuatkan, diteguhkan di dalam pergumulan yang ada. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.